Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini eh, saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Usaha Budidaya Sayur Hidroponik di Paraponik Banjarnegara. Dan nama saya adalah Ziaul Haq. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi produk pertanian yang perlu dikembangkan yaitu komoditas hortikultura. Komoditas sayuran memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya dalam hal kecukupan pangan dan gizi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, teknologi hidroponik dan aeroponik sudah diterapkan oleh berbagai perkebunan hortikultura untuk menangkap peluang besar terhadap permintaan sayuran sehat dan higienis. Sayuran yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan sayuran konvensional, namun biaya yang diperlukan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, segmen pasar yang dituju umumnya yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas. Adapun perumusan masalah yaitu dengan seiring adanya peningkatan pengetahuan konsumen atau manusia terhadap bahaya kesehatan dan pengetahuan tentang bahaya pestisida serta isu ramah lingkungan membuat sayuran hidroponik mulai diminati masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Peningkatan konsumsi sayuran hidroponik memberikan peluang besar untuk usaha sayuran hidroponik. Misalnya seperti di Paraponik milik Aji Gondo Triwibowo, yaitu memulai usaha budidaya sayuran dengan teknologi hidroponik sejak tahun 2017. Dan berdasarkan wawancara dengan pemilik Paraponik Mas Aji Gondo Triwibowo, diperoleh informasi bahwa permintaan sayuran hidroponik rata-rata setiap tahunnya meningkat dan pemasaran hasil produksi hidroponik ke berbagai supermarket, restoran, dan hotel di wilayah Banyumas. Teknologi hidroponik memiliki banyak keunggulan, namun pada dasarnya usaha sayuran hidroponik membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam produksinya. Biaya investasi serta biaya operasional yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, distribusi, penyediaan sarana irigasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga jenis sayuran yang diusahakan serta harga jual sayuran hidroponik penting untuk diperhatikan oleh pengusaha sayuran hidroponik. Di sini apakah usaha sayuran hidroponik milik Aji Gondo Triwibowo itu efisien untuk dijalankan? Adapun tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kelayakan usaha sayuran hidroponik pada paraponik. Yang kedua, menganalisis penerimaan usaha sayuran hidroponik pada paraponik. Yang ketiga, menganalisis keuntungan dan efisiensi usaha sayuran hidroponik pada paraponik. Yang kedua, manfaat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan gambaran yang bermanfaat bagi produsen sayuran hidroponik, khususnya dalam mengambil keputusan dalam perencanaan. Melatih kemampuan analisis serta latihan di dalam menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari yang telah didapatkan di bangku kuliah. Yang ketiga, sebagai bahan referensi mengenai analisis usaha berdasarkan struktur biaya dan harga jual serta dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya. Adapun ruang lingkup penelitian, yaitu ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi untuk mengetahui keuntungan dan efisiensi usaha yang diperoleh pada usaha sayuran hidroponik dengan berdasarkan struktur biaya dan harga jual produk paraponik. Pada penelitian ini, biaya investasi tidak dianalisis dengan kriteria jangka panjang,
tapi biaya dihitung dalam kurun waktu jangka pendek. Yang dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, sehingga biaya investasi diperhitungkan sebagai biaya penyusutan dan dimasukkan ke dalam komponen biaya tetap. Adapun keunggulan teknologi hidroponik, yaitu budidaya tanaman hidroponik dilakukan di dalam greenhouse. Greenhouse sering diartikan sebagai rumah kaca, namun saat ini penggunaan kaca sudah banyak digantikan dengan penggunaan plastik karena harganya yang lebih murah dan mudah didapat. Dihindari dan produk yang dihasilkan menjadi lebih sehat. Dan bertanam secara hidroponik memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan budidaya tanaman menggunakan media tanah. Kelebihan hidroponik antara lain yaitu yang pertama, serangan hama dan penyakit cenderung jarang dan lebih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Yang ketiga, lebih bersih dan steril. Yang keempat, pekerjaan relatif lebih ringan karena tidak harus mengolah tanah dan memberantas gulma. Yang kelima, larutan nutrisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang keenam, hidroponik dapat diusahakan di mana saja, tidak harus diusahakan pada lahan luas. Yang ketujuh, tanaman hidroponik dapat dibudidayakan tanpa bergantung pada musimnya. Itu menurut Suhardianto 2011. Adapun karakteristik produk hidroponik, yaitu tanaman yang diproduksi dengan teknologi hidroponik biasanya merupakan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi atau high value, atau sering disebut dengan sayuran eksklusif. Jenis sayuran yang tergolong eksklusif dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sayuran daun, yaitu sayuran yang dipungut hasil daunnya seperti baby kalian, brokoli, horenzo atau bayam Jepang, kobis merah, mitsuba atau seledri Jepang, tang-oh atau tanghao. Kemudian ada lettuce yang terdiri dari lettuce head, selada berkrop, dan lettuce leaf, selada daun. Yang kedua, sayuran buah, yaitu sayuran yang dipungut buahnya seperti kabocha atau labu Jepang, nazuki atau terong Jepang, okura atau okra, zucchini atau labu zucchini, paprika, tomat recento, curry atau mentimun Jepang. Yang ketiga, sayuran penyedap masakan, yaitu sayuran yang dipungut hasilnya sebagai bumbu penyedap seperti basil atau selasih, kifas atau bawang kucai, dill atau hedes, marjoram, sage, parsley atau peterseli. Adapun struktur biaya dan produktivitas sayuran hidroponik, yaitu dengan teknologi hidroponik merupakan teknologi tinggi dalam produksi sayuran hidroponik. Teknologi tinggi umumnya membutuhkan biaya yang juga tinggi, baik dari segi biaya investasi maupun biaya operasional, sehingga mempengaruhi bagaimana struktur biayanya. Struktur biaya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, berdasarkan skala usaha dan juga komoditas yang diusahakan, sehingga struktur biaya suatu usaha berbeda dengan usaha lainnya. Penggunaan greenhouse serta berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam teknologi hidroponik menyebabkan dibutuhkannya biaya investasi yang tinggi. Penggunaan greenhouse, sarana irigasi, dan peralatan menjadi modal utama untuk dapat menjalankan teknologi hidroponik. Terlebih lagi apabila dilakukan peningkatan kualitas sistem yang lebih canggih seperti penggunaan aplikasi komputer yang otomatis, maka biaya investasi yang dibutuhkan akan semakin besar menurut Savas 2013. Seperti yang dilakukan oleh pada penelitian Anggraini tahun 1999 dan Dahlia tahun 2002, selain biaya investasi, biaya tenaga kerja dan distribusi dalam usaha sayuran hidroponik juga tinggi. Pada produksi bayam hidroponik dengan sistem NFT, media kerikil, biaya tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 35,3% dari total biaya. Sedangkan biaya bahan bakar untuk distribusi mencapai 21,8% dari total biaya.
menurut Angga Yulin 2012. Adapun penelitian terdahulu dari analisis pendapatan juga perlu dilakukan sebagai salah satu indikator kinerja usaha tani yang dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan efisiensi teknis dan analisis pendapatan usaha tani. Analisis kelayakan finansial keuangan memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan serta penerimaan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan. Menurut Nurma et al. Tahun 2014, studi kelayakan bisnis pada dasarnya bertujuan untuk menentukan kelayakan bisnis berdasarkan kriteria investasi. Beberapa kriteria tersebut yaitu nilai bersih kini atau net present value, rasio manfaat biaya atau gross BC, net benefit cost ratio, tingkat pengembalian internal atau IRR, profitability ratio, dan jangka waktu pengembalian modal investasi atau payback period. Berikut perbandingan penelitian analisis finansial yang dilakukan oleh Prasetya 2019, Fitroni 2018, Wulandari 2016, Rindiani 2011, dan Lina 2013. Dari hasil tersebut dari hasil penelitian beberapa orang tersebut, usaha sudah dikatakan layak untuk dijalankan berdasarkan penelitian kelayakan finansial pada usaha hidroponik. Kriteria investasi yang banyak digunakan yaitu dengan menggunakan NPV, Net BC, IRR, payback period. Dengan hasil yaitu kelima penelitian tersebut layak untuk dijalankan. Kerangka teori yaitu yang pertama ada studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafar 2010 menjelaskan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan, sejalan dengan Nurmala et al. 2014 menjelaskan bahwa studi kelayakan merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis layak untuk dijalankan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak suatu rencana bisnis yang direncanakan dan apakah menghentikan atau mempertahankan bisnis yang sudah atau sedang dijalankan. Oleh karena itu, studi kelayakan sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua dari aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini merupakan aspek yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini dapat terlihat dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan usaha. Itu menurut Kasmir dan Jafar 2010. Dan tujuan dari aspek finansial menurut Umar 2007 yaitu untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai keberlanjutan usaha untuk dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada studi kelayakan bisnis merupakan analisis dari suatu usaha yang akan dijalankan atau evaluasi dari usaha yang sudah berjalan. Apakah adanya suatu investasi lebih menghasilkan profit atau justru rugi. Aspek finansial merupakan memperhitungkan beberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan suatu bisnis serta pendanaan yang harus diperoleh sehingga bisnis tersebut dapat dijalankan. Penggunaan kriteria investasi berdasarkan kebutuhan dan bentuk usaha yang dijalankan. Nah, yang pertama ada net present value, net BC ratio, internal rate of return, dan payback period. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melalui wawancara langsung dengan pihak paraponik. Dan data biaya yang digunakan sesuai dengan harga pada saat penelitian berlangsung. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang bersumber dari literatur yang relevan. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu data yang berasal dari instansi terkait seperti BPS dan Direktorat Jenderal
kultura. Selain itu dilakukan juga penelusuran melalui internet, buku, serta penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Ada aspek finansial, yaitu analisis data yang digunakan pada aspek finansial adalah analisis kuantitatif. Dengan memperhitungkan seluruh biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional, selama menjalankan usaha sayuran hidroponik di paraponik. Selanjutnya, dari informasi biaya-biaya tersebut disusun cash flow dan laporan laba rugi yang akan dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan berdasarkan kriteria investasi. Dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun aliran tunai didiskontokan atau di discounted cash flow karena adanya pengaruh waktu terhadap nilai uang atau semua biaya dan manfaat yang akan datang harus diperhitungkan. Yang pertama dengan menghitung NPV dengan rumus bisa dilihat di PowerPoint, yaitu dengan hasil suatu bisnis dinyatakan layak jika memiliki NPV lebih besar dari 0. NPV lebih besar 0, NPV 0. Yang artinya bisnis menguntungkan serta memberikan manfaat, dan sebaliknya jika NPV lebih kecil dari 0, maka bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan atau rugi. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ada net BC. Dengan rumus bisa dilihat di PowerPoint, yaitu apabila net BC rasio lebih besar dari 1, maka bisnis layak untuk dijalankan. Sebaliknya apabila net nilai BC lebih kecil dari 1, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga ada IRR. Dengan rumus bisa dilihat sebuah bisnis dinyatakan layak jika memiliki nilai IRR yang diperoleh bisnis tersebut lebih besar dari tingkat diskonto. Sedangkan jika nilai IRR yang diperoleh lebih kecil dari tingkat diskonto, maka bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan. Ada yang keempat yaitu payback period, yaitu suatu bisnis dapat dinyatakan layak berdasarkan kriteria investasi payback period jika waktu untuk pengembalian biaya modal investasi lebih kecil dari pada umur bisnis. Sedangkan jika waktu pengembalian biaya modal investasi lebih lama dari umur bisnis, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih. Jadi itu pemaparan dari presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.